Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita di tengah minggu, yaitu ibadah RKK. Patut kita bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk boleh bersekutu bersama-sama walaupun melalui online. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini di mana kami masih dikumpulkan kembali untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menopang kami, menuntun kami ke jalan-jalan yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, di dalam setiap rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan kasih Allah yang selalu setia dan menunjukkan kasih setianya bagi kami ya Bapa. Engkau yang sudah mencukupkan segala sesuatu apa yang kami perlukan. Bahkan Engkau yang memberikan kekuatan ketika kami lemah. Engkau memberikan penghiburan ketika kami dalam duka cita, dalam kesusahan. Engkau memberikan Tuhan iman dan pengharapan untuk kami boleh tetap bertahan Tuhan Yesus menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu ya Bapa. Dalam hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berkati ibadah kami, berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang rindu haus mendengar firman-Mu. Berkati tanah hati kami sehingga kami boleh memiliki tanah hati yang gembur ya Bapa. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang boleh ditaburkan boleh bertumbuh, berakar kuat dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan senantiasa boleh memelihara kehidupan kita, memelihara tubuh jiwa roh kita, kita boleh terpelihara sempurna. Dan malam hari ini Tuhan akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan itu untuk memelihara ya, kehidupan kita, memelihara iman kita, memelihara jiwa kita. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ya. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Saya ulang, Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menasihatkan setiap kita supaya kita boleh berjaga-jaga dan berdoa senantiasa ya. Di situ kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan ya. Inilah bukti kasih Tuhan yang selalu menasihatkan ya, menasihati kita untuk kita senantiasa boleh berjaga-jaga dalam kehidupan kita ya. Firman Tuhan dengan tema mengapa jatuh ke dalam pencobaan ya. Kita tahu ya bahwa selama kita ada di bumi ini ya, kita tidak akan lepas dari pencobaan ya. Tuhan tidak pernah berjanji atau berkata bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita pengikut Yesus, Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita bebas dari masalah, bahwa kita bebas dari segala pergumulan, bahwa kita bebas dari segala bentuk penyakit, aniaya, ya, bebas dari kemiskinan. Tidak ada demikian. Namun Tuhan berkata, Yesus berkata, jikalau engkau barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi penyangkal diri itu juga menjadi satu persoalan bagi kita, ya, menjadi satu hal yang harus kita kerjakan dengan penuh kesungguhan hati. Ya, kalau tidak demikian
kita bisa jatuh, ya. Tidak mudah untuk pikul salib dalam menghadapi penderitaan, menghadapi pencobaan, ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, ya, bahwa setiap kita bisa jatuh ke dalam pencobaan, ya, karena kita tahu bahwa iblis itu sampai sekarang tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah kenal lelah, Bapak Ibu. Dia di dalam 1 Petrus, ya, dikatakan bahwa dia seperti singa yang mengaum, ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, yang berkeliling untuk mencari mangsa untuk ditelannya. Nah, betapa dia akan terus mencari setiap orang-orang percaya, dan dia akan mencari celah untuk menjatuhkan setiap iman percaya kita, ya. Ini peristiwa di Getsemani, ya. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ya. Ketika Yesus dia harus menggenapi bahwa dia harus mati untuk manusia, ya. Sebagai manusia dia mengalami ketakutan, dia bisa merasakan sedih, ya. Kita tahu bahwa Yesus manusia 100%, tapi dia juga Tuhan yang kita percaya, ya. Tuhan Allah penyelamat kita yang telah menjadikan kita milik kita. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Sebagai manusia dia diutus Allah Bapa di surga, ya, diutus Bapa di surga untuk misi penyelamatan manusia dengan cara penebusan, dengan cara dia harus mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau seseorang tahu dia bagaimana cara dia mati, kapan dia harus mati, dan kematiannya itu harus mengalami satu siksaan yang berat, penderitaan yang berat sebagai manusia, dia akan merasakan ketakutan yang hebat, ya. Oleh sebab itu pembacaan firman Tuhan, ya, kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke 38, ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, sebagai manusia dia mengalami kesedihan, ketakutan yang sangat hebat. Dan ketika dia berdoa, pada saat ketakutan itu dia berdoa, dikatakan bahwa dia mengeluarkan keringat seperti tetes-tetes darah. Ini katakan bahwa menunjukkan bahwa pembuluh keringat kapilernya itu pecah, sehingga keringat, ya, bercampur dengan darah. Itu menunjukkan bagaimana beratnya tekanan seseorang, ya. Mungkin kita tidak sabar ketika kita pernah mengalami rasa ketakutan, kita pernah mengalami tekanan yang berat, tapi mungkin kita tidak pernah mengalami yang namanya berkeringat bercampur darah. Di sini Yesus, ya, mengalami. Nah, itulah sebabnya Yesus menjadi teladan bagi kita. Ketika dia harus menggenapi, dia harus melakukan kehendak Bapa, ya. Ini tidak mudah karena dia juga 100% manusia. Dia harus mati dengan penderitaan, mengalami penderitaan yang sangat berat. Sebagai manusia yang rasanya tidak kuat untuk menanggungnya. Oleh sebab itu dia berdoa, dikatakan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, namun biarlah itu kehendak-Mu. Kalau boleh cawan ini berlalu, kalau boleh enggak, dia tidak merasakan. Tetapi tidak bisa, dia harus menggenapi. Kalau Yesus gagal atau jatuh, dikatakan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Yesus gagal, tidak mau menggenapi, ya, dia tidak mau melakukan kehendak Bapa, dia harus tidak mau mati, gitu. Maka dia bisa dikatakan jatuh ke dalam pencobaan. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan kepada kita, dia
berjaga-jaga dan berdoa kepada Allah. Ya, ketika dia berdoa jaga-jaga, ya di situ Tuhan memberikan kekuatan, mengirimkan malaikat untuk menopang sehingga dia bisa kuat dalam dia menjalankan misinya bagi manusia, bagi dunia ini, yaitu dia harus mati di salib untuk dosa saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya Yesus memperingatkan bagi setiap kita supaya setiap kita berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, kenapa? Memang ketika kita percaya kepada Yesus, kita ya dipelihara, kita dijaga, dikasihi Tuhan. Namun kita bisa juga jatuh ke dalam pencobaan. Ya, contohnya Petrus ya, sebagai murid-murid Yesus, dia juga jatuh. Yaitu ketika Yesus ditangkap, lalu nubuatan Yesus tentang Petrus pada waktu makan bersama, ya dikatakan bahwa Petrus, engkau akan penampian seperti gandum, dan dia katakan bahwa malam ini iman kalian akan tergoncangkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa aku tidak akan meninggalkan kau sekalipun aku harus mati. Ya, tapi ternyata ya iman percaya kita kepada Yesus tidak cukup di perkataan kita. Ketika kita tidak mau berjaga-jaga dan berdoa, maka iblis menampi kita, siap menuntut kita. Apakah imannya benar? Ya, dia bisa bertahan menghadapi aniaya. Nah, Bapak Ibu saudara, tugas kita di dunia ini yaitu menjalankan misi Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, memberitakan Injil, membawa setiap orang untuk percaya kepada Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita tahu bahwa Rasul Petrus dipakai oleh Allah ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, untungnya ya Petrus waktu Yesus berkata bahwa engkau akan menyangkali aku sebelum ayam berkokok. Engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu dikatakan, tapi aku berdoa supaya kamu jangan gugur. Imanmu jangan gugur, imanmu jangan jatuh. Ya, dan ketika Petrus mengalami ketika Petrus menyangkal Yesus pada ketiga kalinya, lalu ayam berkokok, di situ teringat pada dia, lalu dia menangis dengan sedihnya. Lalu dia cepat-cepat karena kesadaran dia apa yang dikatakan guru benar. Dia menangis. Dia apa yang diperkatakan lewat mulutnya itu tidak sesuai. Ya. Dan perkataan gurunya yaitu Yesus itu benar, bahwa dia akan tergoncangkan imannya. Dia bilang, kenapa? Ketakutan. Nah, Bapak Ibu, saya dan saudara bisa mengalami pencobaan. Dan pencobaan itu membuat seseorang bisa takut. Yesus sendiri bisa mengalami rasa takut. Ya, kalau kita baca di Injil Lukas 22, ya, dikatakan bahwa harusnya murid-murid itu tinggal bersama. Maka engkau dan aku harus tinggal dalam pencobaan aku. Engkau yang tinggal bersama. Nah, ketika masa-masa mendekati pencobaan, ya dikatakan ini persoalan menghadapi pencobaan, ya, jangan sampai iblis menang, gitu ya. Kan iblis merasa menang waktu Yesus, padahal salah. Kematian Yesus memberikan kemenangan bagi kita, tapi kekalahan bagi iblis. Ya Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa murid-muridnya harus berjaga-jaga, berdoa dengan Yesus sebagai murid. Ketika gurunya mengalami kesedihan, mengalami pencobaan, ya itu harusnya murid-murid tetap tinggal bersama gurunya. Ya, sebagai orang percaya kita
saya dan saudara bisa jatuh ke dalam pencobaan. Oleh sebab itu, mengapa seseorang jatuh ke dalam pencobaan? Ada banyak orang yang jatuh ke dalam pencobaan karena mereka tidak mau berjaga-jaga, karena mereka tidak mau senantiasa berjaga-jaga menjaga diri kita. Tuhan Yesus telah memberikan anugerah bagi kita. Dengan iman percaya kita diselamatkan. Namun tidak cukup dengan iman percaya kita. Ya, tidak cukup berkata aku percaya melalui perkataan mulut kita. Tetapi harus ada tindakan yang nyata dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang beriman. Ketika Yesus berkata, tinggallah bersama aku. Lalu Yesus menjumpai mereka, murid-murid sedang tidur. Yang kedua kalinya, ketika Yesus ditinggal, Yesus berdoa. Yesus kembali yang kedua, mendapati murid-murid sedang tidur. Lalu Yesus berdoa, yang itu lagi kan dikatakan yang sama, doa yang sama. Sampai yang ketiga kali, tidak sanggupkah engkau? Ya, di ayat yang ke-40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus sebagai manusia, sebagai guru juga perlu ditopang. Ya, gitu. Harus demikian. Nah, sebagai orang percaya, kita harus tidak hanya sekedar kita perkataan kita, ya, tapi tindakan kita sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, untuk selalu taat. Orang yang beriman itu taat kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan tinggallah dan berdoalah, murid-murid tidak lakukan. Nah, sebagai orang yang percaya, kita harus hidup, iman kita harus melalui perkataan, mengakui dengan mulut, dengan hati, dan tindakan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, setiap kita harus hidup di dalam firman-Nya. Mereka yang melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kita tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam pencobaan oleh karena tidak taat kepada perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan ada larangan, ya, ada perintah. Gitu. Seringkali kita melanggar, seringkali tidak mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Kita hanya sekedar melayani Tuhan, hanya sekedar. Tidak semua, kita hanya setengah-setengah atau sebagian-sebagian saja yang kita imani. Kalau kita imani, harus seluruh perkataan Yesus harus kita percaya dan kita mau lakukan setiap firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, bahwa kita atau saya dan saudara bisa jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu oleh karena apa dikatakan bahwa roh memang penurut, namun daging kita ini lemah. Ya, Yesus mengatakan daging kita mudah jatuh. Oleh sebab itu penting kita tinggal di dalam firman Tuhan. Kita perlu senantiasa selalu berhubungan, berdoa kepada Tuhan untuk berhubungan dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, kita merendahkan diri, kita meminta pertolongan Tuhan. Ya, orang yang tidak suka berdoa, ya, itu berarti dia sombong. Dia tidak butuh Tuhan, tidak suka berdoa. Sebagai orang doa itu adalah hubungan antara kita dengan Pencipta, dengan Allah kita. Lewat doa, ya. Tanpa komunikasi maka kita tidak ada hubungan. Hubungan kita sebagian dengan apa? Disamakan dengan apa? Hubungan kita Allah dan umat sebagai umat kita harus berdoa harus menyembah. Sikap menyembah ini tidak hanya kita sekedar datang ke gereja pada hari Minggu saja, tidak, dalam keseharian kita. Dalam hal apapun sikap menyembah kita yaitu dengan hidup mempermuliakan Tuhan, menjaga hidup kita, menghargai korban Kristus. Ya, jangan sampai kita sudah diselamatkan, sudah dikuduskan, disucikan, diampuni dosanya, kita hidup dalam daging lagi. Tadi dikatakan roh memang penurut. Kamu percaya sebagai orang percaya ada Roh Kudus.
Namun daging kita ini lemah, kuat, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, banyak orang-orang yang mereka yang memberitakan Injil, mereka jatuh, mereka murtad, bahkan mereka kecewa. Ini menunjukkan bahwa imannya ya tidak cuma sekedar atau hanya ketika ketika Allah memberikan, Tuhan Yesus memberikan iman, nah tidak dijaga, tidak dikerjakan. Itu Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus berjaga-jaga, menjaga iman kita, karena tadi lawan si iblis itu berkeliling. Ya, mari kita membuka di dalam Efesus pasal 6 ya. Dengan apa kita harus berjaga-jaga, menjaga hidup kita ya. Jangan sampai hidup kita tercemar ya. Kita ini sudah dikuduskan Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup di dalam dosa lagi. Kita sudah dimandikan, dibersihkan ya. Jangan sampai kita nyebur ke kolam yang kotor penuh dengan lumpur. Ya. Saudara dan saya itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Ya. Betapa berharganya saudara dan saya. Di Kejadian itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Wow, luar biasa. Ya. Yang membedakan hanya tentang bahwa dia ilahi Allah. Nah, kita makhluk yang mulia, diberikan akal budi, hikmat, berikan iman, bisa memilah-milah, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, bisa memutuskan. Makhluk, bukan kita diciptakan sebagai robot, ya, tapi kita sebagai mulia yang bisa berpikir, yang memiliki akal budi, makhluk mulia, memiliki karakter Kristus. Nah, ketika Yesus sudah mati bagi kita semua, kita harus semakin serupa dengan gambar Kristus, memiliki karakter Kristus. Kalau kita tidak berjaga-jaga, terjatuh, kita tidak akan sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Ya, saya melihat contoh-contoh banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di sana. Hanya orang-orang yang percaya jatuh, bahkan menghujat nama Tuhan. Ya. Saya sedih melihat tuh. Jangan sampai di antara kita juga jatuh. Namun itu bisa jadi kita tidak akan jatuh. Ya, jaminan Tuhan dikatakan luar biasa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam Mazmur 37 ayat 23, Raja Daud mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Nah, ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, ya, kita ada pertolongan. Namun bagaimana hidup orang fasik? Orang fasik sepertinya dia sehat-sehat, sepertinya mereka tidak mengalami masalah. Namun ketika dia jatuh, tidak akan ada pertolongan, maka jatuhnya akan sampai ke jurang maut, tergelincir, tidak ada. Namun ketika kita diperkenan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa, dikatakan bahwa ketika jatuh tidak dibiarkan tergeletak. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dalam kembali Efesus pasal 6 ya. Ayat yang ke-10, 6 ayat yang ke-10 ya, perlengkapan rohani ya. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, ini musuh-musuh kita ya, bukan berbentuk manusia, tetapi dikatakan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Nah, penghulu-penghulu berarti jumlahnya tidak sedikit Bapak Ibu.
Nah, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi aniaya pencobaan ini? Ya, seperti Petrus bahwa Yesus katakan bahwa iblis akan menampi kamu seperti gandum. Demikian juga kita, iblis akan menampi setiap iman percaya kita. Sebab itu bagaimana kita harus berjaga-jaga, yaitu dengan kita bisa bertahan. Ya, katakan berbahagialah jika engkau bisa bertahan dalam pencobaan-pencobaan, karena pencobaan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Nah, di dalam pencobaan, ketika kita dalam perkenanan Tuhan, sekalipun kita mengalami pencobaan, sekalipun kita pikul salib, ya, menderita oleh karena pemberitaan Kristus, oleh karena kita menjadi saksi-saksi Kristus, ya, di situ ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Ya, kita perlu berjaga-jaga berdoa. Dikatakan, ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Ya, Bapak Ibu, berdoa ya, di Getsemani ini harusnya murid-murid, ya, walaupun Yesus meninggalkan, ya, Yesus di atas bukit, ya, atas bukit situ agak jauh, yaitu berdoa dengan sendiri, ya, seharusnya murid-murid itu juga ikut berdoa, mendoakan, menguat, ya. Dengan berdoa dikatakan di situ pembacaan di verses barusan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, ya, untuk segala orang kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, demikian ketika kita berdoa, ya, berdoa bersama-sama, ya, bersama-sama dengan kami para pelayan-pelayan Tuhan, dengan gembala, ya, saudara dan saya tidak hanya berjaga-jaga untuk diri sendiri, tetapi di sini ikut bersama-sama menopang pimpinan kita, Bapak Gembala. Ya, jangan sampai seperti murid-murid tidur. Ya, nanti gembalanya berdoa, jemaatnya tidur. Sebab itu mari kita gunakan waktu yang ada ini. Ya, tadi katakan bahwa kita harus, ya, berjaga-jaga berdoa, karena iblis itu siap menelan kita. Iblis itu siap menghancurkan, menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Nah, itu pentingnya kita, ya, gereja harus berdoa, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemimpin saudara, pemerintahan yang ada di negeri kita ini, berdoa bersama-sama. Ya, di situ berdoa bersama, bukan sendiri-sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mendatang kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini telah ditugaskan, menjadi tugas kita, kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan bersama-sama, ya, dengan doa berarti kita sedang mengandalkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, berkat Tuhan. Tanpa doa kita tidak akan mampu. Yesus telah memberikan teladan bagi kita, ya, Daud telah memberikan teladan bagi kita, sehingga ketika mengalami aniaya pencobaan, ya, walaupun takut, ya, pasti ada ketakutan, ada kesedihan, seperti mau mati, namun kita tidak akan mudah jatuh, ya, karena kita berjaga-jaga, ya. Dikatakan tadi dengan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah
yang selalu kita dengar, kita baca. Firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, firman mengatakan, ayo kita berjaga-jaga, ayo kita berdoa bersama-sama. Hingga ketika datang waktunya penganiayaan, ketika datang waktunya, ya, hari itu kita sedang didapati setia. Kita tidak didapati sebagai orang-orang yang murtad. Ya Bapak Ibu, ya, kalau sudah jatuh susah untuk bangun. Kata Petrus, suratan Petrus dikatakan, susah sekali kalau orang sudah murtad untuk kembali, untuk bisa diselamatkan. Kecil kemungkinannya. Oleh sebab itu, ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal bersama-sama Tuhan dalam firman dan doa, terus menjalin hubungan dengan Tuhan dengan doa, ya, maka dikatakan Raja Daud tadi, aku tidak takut bahaya sekalipun aku dalam kekelaman, dalam segala pencobaan, karena Yesus adalah gembala agung kita. Ya, dia tahu bahwa ketika dia jatuh, dia tidak akan dibiarkan tergeletak, karena tangan Tuhan menopang kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini ketika mungkin Anda, saudara mengalami pencobaan, persoalan, pergumulan yang berat, mungkin saudara mengalami atau menghadapi dalam dikondisikan di dalam titik yang terendah. Saudara boleh takut, saudara bisa sedih, namun saudara harus lakukan. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah, berjaga-jagalah, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan. Taatlah kepada setiap firman Tuhan, maka di situ pasti ada pertolongan. 1 Korintus 10 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ada pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui, melebihi batas kekuatan kita. Dan Allah kita adalah Allah setia, jadi Dia akan memberikan jalan keluar, pertolongan bagi setiap kita ketika kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Demikian firman Tuhan, kiranya kita boleh senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk nasihat firman Tuhan, untuk kami boleh senantiasa berjaga-jaga dalam doa dan berdoa ya Bapa surgawi. Mari Tuhan tolong kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami, jangan sampai kami lemah Tuhan, jangan sampai kami jatuh ke dalam pencobaan ya Bapa surgawi. Kami bergantung harap penuh kepada Engkau ya Tuhan, bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus, supaya Engkau senantiasa menolong kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, supaya kami boleh tetap berdiri tegap Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Ketika Engkau menjemput kami, ketika datang waktunya Tuhan, bahwa Engkau datang untuk kedua kalinya, kami siap menyongsong Engkau ya Bapa surgawi. Ya Bapa di surga, peliharakan roh jiwa tubuh kami boleh terpelihara sempurna di dalam nama Yesus. Kami boleh memiliki iman yang kuat, teguh. Kami terus bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, ke arah Kristus, bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Ya Bapa surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, umat-Mu yang saat ini bersama-sama mendengar firman-Mu, mereka yang mengalami pergumulan yang berat, persoalan hidup Tuhan yang belum terselesaikan. Tuhan, saat ini kami bersama-sama Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tangan-Mu yang kuat Tuhan memberikan kekuatan menopang umat-Mu, supaya tetap bertahan mengalami pencobaan-pencobaan ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau sanggup menolong, memberikan jalan keluar ya Bapa surgawi. Tuhan berikan kelepasan, Tuhan kiranya memberikan penghiburan bagi umat-Mu Tuhan. Ketika mengalami kesusahan, mereka boleh mendapatkan penghiburan dalam duka cita, dalam sakit penyakit, mendapatkan pertolongan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan mereka terbelenggu, Tuhan berikan kelepasan ya Bapa surgawi. Mari Tuhan tolong, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal Tuhan boleh Tuhan memelihara kehidupan umat-Mu Tuhan. Umat-Mu senantiasa boleh bersuka cita, umat senantiasa boleh mengucap syukur dan mengalami Tuhan Yesus damai sejahtera ya Bapa surgawi. Mari Tuhan tolong
bagi umat-Mu, berkati kehidupan setiap pribadi, rumah tangga umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan mudah berhasil ya Bapa dalam pekerjaannya. Yang masih belum kembali dalam pekerjaan, kiranya Tuhan melindungi sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, bangsa negeri kami Indonesia, berkati bangsa negeri kami, berkati dengan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, sejahtera bagi kota kami Bekasi khususnya. Tuhan tolong berkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai tingkat terendah. Tuhan memberkati, menolong ya Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu malam hari ini melalui ibadah kami. Kiranya Engkau yang menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat Tuhan. Malam hari ini menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan. Baik setiap persembahan-persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati ya Bapak. Pergumulan kami untuk renovasi gereja kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Kau curahkan Tuhan, Kau berikan bagi kami untuk pembangunan renovasi ini. Kami akan terus mengerjakannya Tuhan, bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkati engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu, dan berkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kiranya berkat Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.